Halo, selamat siang buat kita semuanya. Baik, di sini saya sebagai ketua kelompok 6 akan membuka presentasi kami. Nah, jadi di sini kami akan membahas atau mengupas tuntas mengenai sistem koloid. Nah, di sini kami akan mempresentasikannya lewat video. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan dulu kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami ini. Perkenalkan, nama saya Juliet Mareto Baru Limbong, kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Giovanni Sinaga, saya dari kelas 11 IPA 1. Nama saya Wulana Tika Pnemandari Tosoid dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Rini Septia dari kelas 11 IPA 1. Halo, perkenalkan nama saya Ruben Damanik, saya dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Kalepadus Asuduan Sigalingging dari kelas 11 IPA 1. Oke, baik, kita masuk kepada kata pengantar. Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah kimia kami tentang sistem koloid. Nah, makalah kami ini disusun setelah melakukan penelusuran mengenai judul tersebut. Nah, melalui makalah ini saya berharap agar kita dapat lebih memahami dan mengerti mengenai sistem koloid. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kami dapat menyusun makalah lebih baik lagi ke depannya. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru beserta teman-teman yang telah menyimak makalah kami ini, dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan tugas ini. Pada bab 1 pendahuluan berisikan latar belakang. Sistem koloid merupakan topik yang sangat penting dalam ilmu kimia fisik. Sistem koloid terdiri dari partikel-partikel kecil yang terdispersi dalam medium pendispersinya. Partikel koloid memiliki ukuran antara 1 hingga 1000 nanometer dan dapat terdiri dari molekul ion atau partikel padat kecil. Studi tentang sistem koloid memiliki implikasi yang luas dalam berbagai bidang, termasuk industri makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik, cat dan teknologi material. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang sifat dan perilaku sistem koloid sangatlah penting. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa rumusan masalah pada makalah kami yang pertama adalah apa itu sistem koloid, yang kedua, bagaimana partikel koloid terbentuk, yang ketiga, apa saja karakteristik sifat-sifat partikel koloid, yang keempat, bagaimana interaksi antara partikel koloid mempengaruhi sistem koloid, dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh sistem koloid terhadap bidang-bidang ilmu lainnya seperti industri, lingkungan, dan kesehatan. Tujuan makalah kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis dan menjelaskan konsep dasar sistem koloid. Yang kedua, menyajikan pemahaman tentang karakteristik sifat-sifat partikel koloid. Yang ketiga, membahas mekanisme interaksi antara partikel-partikel koloid. Dan yang terakhir adalah menjelaskan pengaruh sistem koloid terhadap bidang ilmu terkait. Manfaat dari makalah kami adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang sistem koloid bagi para pembaca yang ingin mempelajari bidang ini. Yang kedua, menyediakan dasar pengetahuan yang berguna bagi para ilmuwan, peneliti, dan praktisi di berbagai bidang ilmu terkait. Yang ketiga, memperluas pemahaman tentang penerapan sistem koloid dalam industri, lingkungan, dan kesehatan. Dan yang kelima adalah menginspirasi peneliti lebih lanjut untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan pemahaman tentang sistem koloid. Selanjutnya sistem dispersi. Sistem dispersi terbagi menjadi 3, yaitu suspensi, larutan, dan koloid. Dapat dilihat berupa sifat-sifat suspensi, yaitu campuran heterogen terdiri dari 2 atau lebih zat, menunjukkan efek Tyndall karena partikel yang besar. Suspensi tidak stabil karena partikel yang mengendap di dasar larutan tentu untuk sementara waktu.
Contoh dari suspensi yaitu minyak dikocok dalam air, debu di udara, dan jelaga di udara. Ciri-ciri suspensi adalah mengalami dua fase, dapat disaring, suspensi tidak stabil, itu dapat berarti bisa memisahkan diri, mengalami campuran heterogen, dan diameter partikel lebih dari 5-10 cm. 2. Larutan. Oleh karena itu, partikel zat terdispersi dengan medium pendispersinya hampir sama. Sifat zat pendispersinya dalam larutan akan terpengaruh dengan adanya zat terdispersinya. Contoh larutan yaitu larutan gula, larutan garam, spiritus, alkohol 70%, dan larutan cuka. Ciri-ciri larutan yaitu tidak dapat disaring, mengalami satu fase, sifat antar zat stabil, bersifat homogen, dan diameter partikel kurang dari 7 cm. Yang ketiga yaitu koloid. Koloid adalah atau berasal dari kata kolia dan dalam bahasa Yunani yang berarti lem. Istilah koloid dikemukakan oleh Thomas Graham pada tahun 1861. Berdasarkan pengamatannya terhadap gelatin yang merupakan kristal tetapi sulit mengalami difusi. Ciri-ciri koloid yaitu dapat disaring, mengalami dua fase, sifat antar zat stabil, campurannya heterogen, dan partikel diameternya lebih dari 10,5 sampai 10,7 cm. Baik, sekarang kita masuk ke dalam beberapa jenis koloid. Nah, yang pertama itu fase terdispersinya padat, medium pendispersinya padat. Nah, itu disebut sebagai sol padat. Contohnya itu ada mutiara dan kaca warna. Nah, selanjutnya itu ada fase terdispersi cair, medium pendispersinya padat, itu disebut emulsi padat. Contohnya itu seperti keju dan mentega. Nah, selanjutnya ada fase terdispersi gas, kemudian medium pendispersinya padat. Nah, itu disebut sebagai buih padat. Contohnya itu ada batu apung dan kerupuk. Nah, selanjutnya ada fase terdispersi padat, medium pendispersinya cair, itu disebut sebagai sol. Nah, contoh sol ini ada pati dalam air, cat, dan juga tinta. Nah, selanjutnya ada fase terdispersi cair, kemudian medium pendispersinya cair juga. Nah, itu disebut sebagai emulsi. Contoh emulsi ini ada susu, mentega, dan santan. Selanjutnya itu ada fase terdispersi gas, medium pendispersinya cair, kemudian itu disebut sebagai buih. Buih ini contohnya ada krim dan juga pasta. Nah, selanjutnya ada fase terdispersi padat, medium pendispersinya itu gas, kemudian itu disebut sebagai aerosol padat. Contohnya itu ada debu dan asap. Nah, selanjutnya atau yang terakhir itu ada fase terdispersi cair, medium pendispersinya itu gas, dan itu disebut sebagai aerosol cair. Nah, contoh dari aerosol cair ini adalah awan dan kabut. Oke, sekian dari beberapa jenis koloid. Kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Oke, baik, kita sekarang masuk ke dalam sifat-sifat koloid. Nah, jadi sifat-sifat koloid itu ada 6. Nah, di sini saya pertama akan membahas sifat yang pertama yaitu efek Tyndall. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai efek Tyndall ini, efek Tyndall ini ditemukan oleh John Tyndall. Mengapa nama sifat koloid itu efek Tyndall? Karena penemunya juga nama belakangnya itu John Tyndall. Ditemukan pada tahun 1820 sampai 1893. Nah, jadi John Tyndall ini seorang ahli fisika Inggris yang dia itu menemukan jika suatu berkas cahaya dilewatkan pada sistem koloid, maka berkas cahaya tadi akan tampak. Namun, jika berkas cahaya yang sama dilewatkan pada larutan sejati, berkas cahaya tadi tidak akan tampak. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa efek Tyndall itu adalah penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Seperti contohnya itu kayak sinar matahari yang menyinari bumi, tapi kita bisa melihat debu-debu itu berhamburan. Nah, ketika debu-debu tadi berhamburan di udara,
dan mereka terlihat karena pengaruh cahaya matahari. Itulah tadi yang disebut dengan efek Tyndall, yaitu penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Baik, itu dia tadi mengenai efek Tyndall. Nah, setelah kita mengetahui teori-teori mengenai efek Tyndall tadi, nah di sini saya mengambil sebuah cuplikan video mengenai efek Tyndall agar kita lebih paham lagi mengenai efek Tyndall tadi. Silakan disimak videonya agar kita sama-sama bisa menyerap ilmunya ke diri kita masing-masing. Kita sekarang lanjut ke sifat-sifat koloid yang kedua, yaitu ada gerak Brown. Nah, gerak Brown ini merupakan gerak partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tetapi tidak menentu. Jadi geraknya itu acak-acakan gitu. Nah, bila koloid diamati di bawah mikroskop, di mikroskop ultra, maka kita akan melihat bahwa partikel-partikel tersebut akan bergerak membentuk zigzag. Pergerakan zigzag ini dinamakan dengan gerak Brown. Nah, terjadinya gerak Brown ini karena partikel-partikel pendispersi ini bergerak menumbuk atau melontarkan atau menggesekkan partikel-partikelnya kepada partikel-partikel terdispersi. Jadi partikel-partikel terdispersi yang terkena tumbukan oleh partikel-partikel pendispersi akan terlempar atau terdampar atau terlontar ke partikel-partikel terdispersi lainnya. Nah, kejadian itu terus-menerus terjadi sehingga membentuk gerak Brown lurus, tetapi zigzag, dia acak, tidak menentu dia. Nah, kita lanjut sekarang ke sifat-sifat koloid yang ketiga, yaitu ada adsorpsi. Nah, adsorpsi ini adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid. Nah, karena ukuran luas partikel koloid ini yang cukup besar, jadi dengan begitu ion dapat menempel di permukaannya, baik ion positif maupun ion negatif. Jadi yang menempel di permukaan partikel koloid ini bisa ion positif, bisa ion negatif. Nah, jadi koloid ini pun dapat bermuatan sesuai ion yang telah diserap. Nah, peristiwa adsorpsi ini menyebabkan partikel-partikel koloid ini jadi bermuatan listrik. Makanya ketika partikel-partikel koloid ini diletakkan dalam medan listrik, maka partikel-partikel koloid ini akan bergerak menuju muatan listrik yang berlawanan dengan muatan partikel tersebut. Misalnya partikel koloid ini bermuatan negatif, maka partikel tersebut akan bergerak menuju medan-medan listrik yang bermuatan positif. Jadi dia akan mencari lawan pasangannya. Nah, itu tadi disebut sebagai elektroforesis. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat koloid yang keempat, yaitu koagulasi. Nah, koagulasi ini dapat terjadi karena pengaruh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pencampuran koloid yang berbeda muatan karena elektroforesis. Nah, jadi beberapa pengaruh tadi itulah yang menyebabkan terjadinya koagulasi. Jadi koagulasi ini kata lainnya itu yaitu penggumpalan. Jadi koagulasi ini terjadi karena setiap partikel koloid yang memiliki muatan yang berlawanan saling menetralkan dengan gaya elektrostatik hingga membentuk partikel yang besar dan menggumpal. Itulah yang disebut dengan koagulasi. Oke, kita lanjut masih dengan materi sifat-sifat koloid koagulasi. Nah, di sini kita akan membahas contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada beberapa contoh dari koagulasi dalam hidup kita sehari-hari. Contohnya itu perebusan telur, pembuatan yogurt, pembuatan tahu, pembuatan lateks, penjernihan air sungai, pembentukan delta, pengolahan asap atau debu. Nah, nanti akan dibahas oleh teman saya beberapa contoh tadi tersebut lebih detailnya. Nah, jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reni Septia. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai sifat-sifat koloid. Adapun yang akan kami bahas dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ketika aliran udara atau gas dengan partikel bermuatan melewati ruang di antara elektroda, partikel tersebut terionisasi, yaitu mendapatkan muatan listrik. Partikel bermuatan ini kemudian tertarik oleh medan listrik yang ada di antara elektroda. Partikel tersebut ditarik ke elektroda yang berlawanan bermuatannya. Sementara udara atau gas yang telah dibersihkan melanjutkan alirannya. Yang kedua, setelah proses tersebut ialah partikel yang teradsorpsi oleh elektroda akan membentuk lapisan debu atau lapisan asap pada permukaan elektroda. Untuk menjaga efisiensi penyerapan debu atau asap yang tinggi, lapisan tersebut harus secara berkala dibersihkan atau dihilangkan. Biasanya ini dilakukan dengan menggunakan sistem deteksi lapisan debu atau asap yang otomatis. Diikuti dengan proses pembersihan yang dapat meliputi getaran mekanis atau pembersihan dengan udara bertekanan. Peristiwa kimia yang dapat menyebabkan terjadinya koagulasi, misalnya yang pertama, pencampuran koloid yang berbeda muatan. Jika sistem koloid yang berbeda muatan dicampurkan, akan menyebabkan terjadinya koagulasi dan akhirnya mengendap. Sebagai contoh, SOL FeOH 3 kali yang bermuatan F positif akan mengalami koagulasi jika dicampur dengan SOL FeOH 3 kali yang bermuatan F positif akan mengalami koagulasi jika dicampur dengan SOL AS2S3. Yang kedua yaitu adanya elektrolit. Jika koloid yang bermuatan positif dicampurkan dengan suatu larutan elektrolit, maka ion negatif dari larutan elektrolit tersebut akan segera ditarik oleh partikel koloid tersebut. Akibatnya, ukuran koloid menjadi sangat besar dan akan mengalami koagulasi. Sebaliknya, koloid negatif akan menyerap ion-ion positif dari suatu larutan elektrolit. Adapun sifat-sifat koloid yang kelima yaitu kestabilan koloid. Menjaga kestabilan koloid dapat dilakukan cara-cara berikut. Yang pertama, menghilangkan muatan koloid. Proses penghilangan muatan koloid dilakukan dengan proses dialisis. Pada dasarnya, proses dialisis adalah proses menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semi-permeabel. Membran ini yang mempunyai pori-pori yang mampu ditembus oleh ion, tetapi tidak mampu ditembus oleh partikel koloid. Selanjutnya ada penambahan stabilisator koloid. Penambahan suatu zat ke dalam suatu sistem koloid dapat meningkatkan kestabilan koloid. Misalnya, emulgator dan koloid pelindung. Emulgator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi atau koloid cair dalam cair atau cair dalam padat dengan tujuan menjaga koloid agar tidak mudah terpisah. Sebagai contohnya, penambahan sabun ke dalam campuran minyak dan air serta menambah amonia dalam pembuatan emulsi pada kertas film. Yang terakhir tentang sifat-sifat koloid yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol, yang terbagi jadi dua jenis yaitu liofil dan liofob. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya, sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan sol liofob merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak dapat menarik mediumnya dan cenderung encer. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman. Pada gambaran yang telah kami tampilkan, sifat daya absorpsi terhadap medium pada sol liofil kuat, mudah mengabsorpsi mediumnya sehingga ukuran partikelnya dapat semakin besar, sedangkan pada sol liofob tidak mengabsorpsi mediumnya. Sifat efek tindal pada sol liofil kurang jelas, sedangkan pada sol liofob sangat jelas. Sifat viskositas atau kekentalan pada sol liofil lebih besar dari mediumnya, sedangkan pada sol liofob hampir sama dengan mediumnya. Sifat koagulasi pada sol liofil sukar terkoagulasi, sedangkan pada sol liofob mudah terkoagulasi atau kurang stabil. Sifat lain-lain pada sol liofil bersifat reversible atau jika sudah terkoagulasi dapat dengan mudah dijadikan koloid kembali. Sedangkan pada sol liofob bersifat irreversible atau jika sudah menggumpal, sukar diubah menjadi koloid kembali. Contoh dari sol liofil, sabun, deterjen, agar-agar, kanji, gelatin. Sedangkan pada sol liofob, contohnya sol logam, darah, sol FeOH 3 kali. Kita masuk pada pembuatan koloid. Cara dispersi. Ada 3 teknik pembuatan sistem koloid dengan metode dispersi, yaitu mekanik, peptisasi, dan Bussur-Bredig.
Nah, untuk teknik mekanik yang pertama, dalam pembuatan koloid ini akan menggerus butir-butir kasar dengan penggiling koloid hingga tingkat kehalusan tertentu. Kemudian, butiran halus tersebut dicampurkan dengan medium dispersi, misalnya saat membuat sol belerang. Awalnya, belerang yang berbentuk serbuk digerus dan dicampurkan dengan air. Yang kedua, teknik peptisasi. Teknik peptisasi merupakan salah satu teknik pembuatan koloid yang berasal dari butir-butir kasar atau endapan yang pada prosesnya dibantu oleh zat peptisasi. Zat inilah yang memecahkan butiran kasar menjadi butiran koloid. Contohnya saat pemecahan zat protein dalam tubuh yang dikatalisis oleh enzim pepsin. Yang ketiga ada teknik busur Bredig. Pembuatan koloid dengan teknik busur Bredig ini biasanya digunakan pada pembuatan sol-sol logam. Logam tersebut digunakan sebagai elektroda dan dicelupkan dalam medium dispersi, kemudian pada logam diberi loncatan listrik di kedua ujungnya. Atom-atom pada logam akan terlempar ke air dan mengalami kondensasi yang akhirnya membentuk partikel koloid. Cara kondensasi. Contoh pembuatan koloid dengan cara kondensasi adalah yang pertama, reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Contohnya saat pembuatan sol emas yang dilakukan dengan mereduksi garamnya. Yang kedua, reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi suatu zat yang membutuhkan air pada prosesnya. Contoh reaksi hidrolisis adalah saat pembuatan sol FeOH3 kali yang terbuat dari larutan FeCl3. FeCl3 ditambahkan pada air panas dalam prosesnya sehingga menghasilkan sol FeOH3. Yang ketiga, pertukaran ion. Reaksi pertukaran ion umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat yang sukar, larut, atau endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia. Dari materi yang kami jelaskan, kami memiliki beberapa kesimpulan, yaitu sistem koloid adalah suatu campuran zat yang terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersinya, di mana partikel-partikel fase terdispersi berukuran koloid tersebar merata dalam medium dispersinya. Setiap konsep dalam materi sistem koloid dipahami dan koloid dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini berpengaruh baik pada siswa. Sistem koloid tidak mudah dipahami, tetapi dengan selalu berusaha pasti akan mendapatkan ilmu dari materi ini. Yang kedua, ada saran. Pembelajaran ini harus dikembangkan dengan baik agar pelajaran dapat memahami lebih lagi materi koloid. Sistem koloid juga harus sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari karena itu salah satu praktek atau contoh dari pembelajaran ini. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Nah, itu dia tadi materi-materi yang sudah kami jelaskan. Itu dia tadi yang sudah kami presentasikan mengenai sistem koloid ini. Nah, sebelum kami menutup presentasi ini, kami mengucapkan mohon maaf buat teman-teman dan buat Bapak Ibu Guru atas kesalahan kata maupun gerak-gerik kami dalam menyampaikan materi ini yang kurang sempurna. Nah, saya akhiri dengan selamat malam atau selamat saya akhiri dengan selamat siang buat kita semuanya. Duar-duar.